Halo guys, di sini perkenalkan dengan aku Paul dan Aku Naila. saya Widi Triandri. Nama saya Nurana Mela Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan PKM di Sate Pade. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada Pade selaku pemilik dan pengelola usaha Sate Pade yang berlokasi di Teluk, dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Kehadiran kami di sini merupakan bagian dari kegiatan akademik yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus melakukan diskusi secara langsung dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, dalam kegiatan PKM ini, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh Pade selaku pemilik usaha. Pertanyaan tersebut disusun untuk menggali informasi dan pengalaman nyata terkait pengelolaan usaha, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan perizinan usaha. Topik ini kami anggap penting karena kepatuhan terhadap peraturan dan kelengkapan perizinan merupakan salah satu faktor pendukung dan keberlanjutan dan perkembangan usaha. Nah, jadi guys, melalui sesi tanya jawab ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana usaha Sate Pade ini memahami dan menerapkan aspek hukum dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan, aturan usaha, hingga tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, baik bagi kami sebagai mahasiswa maupun bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan kepatuhan hukum dalam dunia usaha. Jadi kita tuh di sini tuh mau membahas tentang kepatuhan hukum dan perizinan usaha. Pade jualan di sini tuh gimana? Nah, pertama-tama tuh kita mau nanya dulu, nama Pade ini siapa? Bapak Apip. Nah, jadi yang pertama tuh kita tuh mau nanya, sejak kapan usaha Pade ini berdiri dan apakah Pade ini sudah memiliki izin usaha untuk berjualan di sini? Ada izin dari Lurah. Oh, dari siapa Pade? Pak Lurah. Oh, dari Pak Lurah. Oh, itu dari kapan Pade izinnya? Ini tahun kemarin di sini dari Lurah dari tahun 98 mulai dari. Oh, dari 98 ya Pade ya? Oh, ini tuh ada suratnya tuh gitu gak Pade? Hah? Ada suratnya gitu gak Pade dari Lurah? Oh, boleh gak Pade kita lihat izinnya Pade ya? Izin. Oh, di sini ada suratnya guys, Kelurahan Gulak-Galik ya. Hai guys. Oh, gitu ya Pade ya. Ya udah. Jadi terus ini juga menurut Pade itu seberapa penting sih perizinan usaha bagi keberlangsungan UMKM kayak Pade jualan di sini tuh gimana untungnya? Ya alhamdulillah lah demi kehidupan anak. Oh, ya berjalan sehari-hari Ya, gitu ya, lah ya Pade ya. ya. Itu ya Pade ya. Ya. Selanjutnya, apakah Pade ini pernah mendapatkan sosialisasi atau pendampingan dari pemerintah terkait perizinan usaha Pade berjualan di sini? Apa Pade? Oh, belum. Kenapa tuh? Ya kan Pade? Bantuan kan? Bantuan. Enggak, ini tuh kayak apa sih? pendampingan Iya, gitu, pendampingan Pade. sosialisasi gitu loh Pade, yang misalnya orang-orang yang jualan di sini tuh kayak misalnya diajak apa ya? Ya bersosialisasi gitu kayak oh itu belum pernah ada ya. Oh, gitu ya Pade ya. Nah, terus ya apakah Pade ini tuh berencana melengkapi atau memperbarui izin usaha ke depannya? Enggak ada satuan deh. Oh, udah karena ada faktor usia juga ya Pade ya. Oh, gitu ya Pade ya. Tapi ya gini juga ya udah lumayan ya, udah alhamdulillah ya. Udah oke juga. Dah, itu dulu ya Pade ya. Nah, di sini aku mau nanya nih Pade. Pade ini ada harapan nggak sih atau saran kepada pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi usaha kayak Pade gini? Enggak ada deh, soalnya paling rumah karena orang udah tua sih usaha umurnya udah hampir 60 tahunan. Jadi bagaimana cuman satu lagi lah untuk menghidupan anak yang lagi mondok gitu. Iya Pade. Jadi udah lah ya kalau misalnya kayak gini ya kayak gini aja gitu Iya. lah ya. Ini juga ya udah bersyukur lah ya. Alhamdulillah lah Ya, ya. udah alhamdulillah. Ini
Pak Denny, sejak kapan usaha ini mulai operasi secara resminya? Kan dari tahun berapa tadi Pak? 98. Nah, itu berjalan terus Pak. Alhamdulillah lancar. Dari tahun 98 Iya. itu sampai sekarang. Iya, Dulu itu alhamdulillah. di mana Pak De usahanya? Dulu Heeh. dari sini dulu di SD Pengajaran dulu. Dari ke Sumur Putri, SMP 18, Immanuel, SMA 2, 25, 9, dari Gotong Royong. Terakhir di sini. Di sini terakhir sebelum Karana. Itu dari 98 sampai sekarang kan itu Pak De? Iya. Pak De, kira-kira buat surat izin usaha itu susah nggak sih? Hah? Buat surat izin usaha itu susah nggak? Ya lumayan lah kayak melalui RT dulu, dengan RT baru kelurahan gitu. Oh, jadi ngurusnya ke sana ke sini ya? Ah, Jadi ini tempatnya itu di lurahnya. Butuh tempat waktu sini, tempat berapa sini kan? lama Pak De? Hah? Butuh waktu berapa lama Pak De? Paling seminggu. Seminggu ya? Lama juga ya Pak De? Iya kan harus ada dari ini kepala sekolah harus ada surat izin Oh, dari. kepala sekolah juga kan ini masih wilayah sekolah gitu ya Pak De? Iya. Makanya Iya ada surat izin dari RT dari lurah dia minta dari RT ke lurah gitu baru tempatin di sini. syarat-syaratnya itu apa aja selain KTP. harus ke sekolah? KTP, Ya udah, terus udah itu aja. KTP doang? Saya doang. Menurut Pak De, apakah mematuhi aturan hukum itu penting bagi usaha Pak De? Ya penting lah, Penting ya Pak De? penting. Sangat penting juga. Iya. Kayak jaga kebersihan, jaga Iya. Pernah nggak Pak De ditegur gitu sama pihak sekolah? Ih, kok kotor Pak De gitu Ya, kok gitu. kalau itu mah enggak, soalnya dia udah dibersihin gitu kan, udah ngerti juga gitu. Kita. Iya. Oh, sama apa yang biasa itu? Kalau PP, Iya, sama PP. alhamdulillah enggak. Nggak pernah ya? Enggak, soalnya udah ngerti juga ini di pinggir, trotoar nggak dimakan. Udah di pinggir dari trotoarnya gitu ya. Jadi aman ya Pak De? Iya, alhamdulillah. Tapi pernah tegur nggak Pak De? Enggak, Nggak pernah? enggak pernah. Karena udah ada surat izinnya juga mungkin ya? Nggak mungkin juga. Ini baru lah, baru semenjak berdirinya kepala sekolah ini aja. Jadi enggak. Yang lainnya mah enggak. Orang lain enggak ya? Cuma Enggak. baru kali doang ya? Baru kali ini. Ganti kepala sekolah? Iya, jadi kepala sekolah yang ada tersalah. Kalau sama oknum-oknum lain nggak pernah? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Makasih Pak De. Nah, dalam proses pengurusan dan pemenuhan perizinan usaha, apakah Pak De itu pernah mengalami kesulitan memahami persyaratan atau prosedur yang ditetapkan pemerintah? Dan langkah apa yang biasanya Pak De itu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut agar tetap patuh terhadap aturan yang berlaku gitu? Iya. Ini alhamdulillah kata temannya enggak ada kesulitannya gitu. Jadi dipermudah juga ya? Iya, alhamdulillah gitu. Iya. Sana sih Iya. orangnya, Iya. kepala sekolahnya. Iya, alhamdulillah gitu. Tapi karena kepala sekolahnya ganti jadi ya sulit ya Pak? Sulit, agak sulit gitu. Sulit minta izin sana sini lagi. Nah, tapi sekarang alhamdulillah gitu bisa netap di sini gitu, enggak kemana-mana lagi gitu. Udah berapa tahun Pak? Udah 28 tahun jalan. Dari 98? 98. Berarti 27? 27 lah sekarang, makanya ini kan 26. Iya. Iya, 28 jalan kan? Iya, 27. 28 jalan ya. Iya. Jadi saat menjalankan usaha ini, apakah ada yang terdapat perubahan atau pembaruan peraturan di sini itu cukup membingungkan apa enggak bagi Pak? Enggak, alhamdulillah. Soalnya banyak orang luar yang jajannya gitu. Ya, karena ini ya udah lama juga di sini Iya, ya. Jadi alhamdulillah. kayak udah paham. Iya. Cuma karena peraturan baru-baru ini kayak untuk surat izin gitu. Iya. Itu yang bingung buat sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Tapi enggak kan sekarang? Enggak. Kayak udah lancar. Iya, alhamdulillah. Terus ada lagi Pak De, menurut Pak De apakah informasi di sini tuh menjadi kendala gitu Pak De untuk Pak De itu patuh gitu sama aturan-aturan di sini, kayak ada keterbatasan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari pihak sekolah? Enggak ada. Dari Pak Lurah juga nggak Enggak ada. Jadi ya masih aman lah ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Makasih ya, Pak De. Ya. Di sini kami akan melakukan yaitu hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di usaha Sate Pak De. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum dan kelengkapan perizinan usaha memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro dan kecil. Melalui kegiatan wawancara dan diskusi langsung dengan pemilik usaha, diperoleh gambaran nyata mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap aspek legalitas usaha serta upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan PKM ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi mahasiswa maupun pelaku usaha. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menambah wawasan dan pemahaman praktis mengenai penerapan hukum dan perizinan usaha di lapangan. Sementara itu, bagi pemilik usaha, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum sebagai dasar untuk menciptakan usaha yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan terjalin hubungan yang baik antara dunia akademik dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM untuk semakin memahami dan melengkapi aspek legalitas usahanya. Kepatuhan terhadap hukum dan perizinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan. Baik, cukup sekian pengabdian kepada masyarakat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.